Oke, Assalamualaikum Sanak Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Deden TV, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Ibu Resnida. Iya. Betul sekali Bu ya. Ini saya panggil apa nih Ibu? Uni? Terserah. Terserah. Panggil terserah aja gimana ini? Panggil Ibu aja lah ya. Panggil Ibu, oke. Dari Dinas Sosial Ibu ya. Dinas Sosial 50 Kota. Ini bidang apa Ibu ya? Bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten 50 Kota. Oke, penanganan fakir miskin ya. Ini berat sekali ini sebenarnya pekerjaannya ya. Iya. Kita harus memberantas fakir miskin yang mungkin masih merajalela nih ya, masih banyak ya. Saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan ya. Iya. Nah, ini sengaja kita undang Ibu ke sini ini sesuai dengan tema atau topik yang sedang hangat ini kan Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional ya. Nah, kita ini bertanya kepada Ibu nih di bidangnya ya. Ini selama ini apa yang sudah dilakukan ini Ibu untuk memberantas kemiskinan di Kabupaten 50 Kota ini? Apa yang sudah diperbuat oleh Ibu dan rekan-rekan di Dinas Sosial ini? Ya. Kalau Dinas Sosial cuma ada memprogramkan, yaitunya iya. Juga pas di bidangnya saya program pengentasan kemiskinan, itunya berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Ada yang perorangan, ada juga yang perorangan, ya? Yang senilai cuma perorangan itu sebanyak 4 juta per orang. 4 juta per orang. Oke. Yang keduanya yaitu per kelompok. Per kelompok juga ada ya? Nah, yaitu kalau di sosial kelompok QB, kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama. Nah, itu senilai 20 juta per 20 kelompok. Juta per kelompok ya? Iya. Oke, ini kriterianya gimana ini Bu, orang-orang yang dibantu ini? Kalau kriterianya termasuk golongan kakak miskin, kalau disebut kakak miskin itunya yaitu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oke. Harus itulah adalah undang-undang, kita mengacu pada undang-undang untuk yang diberikan kepada masyarakat ini ialah yang termasuk pada data DTKS. Oke, berarti ada data-datanya ya? Berarti nggak bisa misalnya dilihat dari penampilan atau rumahnya, ini miskin, ini layak. Tidak ini bisa, Pak. Langsung disodorkan sembako ya, foto-foto. Nggak bisa. Ya? Memang kita cek di kakaknya, kita ambil kakak dicek, di NIK, apakah ini benar-benar terdata pada DTKS. Cuma inilah yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka ini. Oke, ini datanya itu diambil dari apakah Dinas Sosial sendiri yang mencari datanya atau memang diminta ke jorong-jorong? Ini kan di kabupaten ya, Jorong Nagari ya. Ini diminta ke sana atau gimana ini Bu ceritanya? Ceritanya, ini adalah dari Nagari. Dari Nagari ya. Wewenang terbawa adalah Nagari. Nagari lah yang mengusulkan masyarakatnya yang untuk termasuk data DTKS ini. Data dari DTKS ini dari Nagari ya? Dari Nagari. Berarti kalau ada kesalahan data, misalnya ada yang meninggal, kemudian namanya masih ada di Dinas Sosial, otomatis kan Dinas Sosial tetap memberikan bantuan. Bukan, tapi itu kan setelah Nagari ini, kalau sudah meninggal, otomatis dirubah oleh Nagari, masa bahwa ini sudah meninggal, ini warganya sudah pindah, ini warganya sudah nggak ada di tempat kan itu. Tidak layak lagi mungkin tidak layak, ekonominya sudah agak mulai meningkat. Sudah punya mobil lah ya. Dan sudah punya anggota atau karyawan kan tidak layak lagi. Iya. Ini selama ini Bu memberikan bantuan, ada kendala nggak Bu di lapangan? Misalnya ini ada yang merasa perlu dibantu ternyata tidak bisa dibantu karena datanya tidak ada. Kendalanya ada nggak Bu yang seperti itu? Itu banyak sekali kami temui Pak Boy. Banyak sekali ya. Kenapa dia yang dapat sedangkan saya lebih miskin daripada dia? Kan banyak. Soalnya ketika memberikan bantuan orang banyak yang merasa miskin. Banyak miskin. Tapi setelah diberikan bantuan itu agak sedikit
ekonominya itu agak mulai ada lah gitu untuk peningkatan ekonominya. Oke, dan setelah itu mulai sombong ya. Ah. Biasanya kan kayak gitu ya. Saya Iya, pemikiran saya seuzon terus, Bu, berburuk sangka terus. Oke. Karena dibilang miskin juga tidak mau. Tidak mau. Tapi setelah ada bantuan, nah kok saya tidak dapat, Oke. kok yang lain dapat, saya lebih miskin daripada dia. Nah, itulah kebanyakan. Memberikan bantuan dia merasa miskin ya. Iya. Pas diajak gotong royong nggak mau. Nggak Ada mau. yang meninggal dia nggak datang ya. Iya. Hajatan ogah-ogahan ya. Nah, itulah yang banyak kita temui di lapangan. Tapi walaupun bagaimana itu adalah masyarakat kita beri pengertian pada mereka ini. Oke. Nah, kategori miskin itu yang gimana Ibu sebenarnya? Kalau kita ukur daripada kategori miskin itu memang banyak kategorinya. Banyak, ya? Tapi kalau dinas sosial yang ini adalah DTKS-nya. DTKS. Ini yang menentukan. Kalau kita kan di dinas tidak mengetahui si A ini miskin, kan tidak tahu. Yang tahu adalah warga nagarinya. Oke. Kami melihat dari data DTKS tadi. Itulah yang menentukan kalau dia miskin. Misalnya rumah nggak layak huni atau rumah tidak layak huni, pekerjaannya tidak tetap. Nah, disinilah Pak Wali Nagari mungkin menilai kategori miskinnya. Punya kendaraan dia, punya ini kita kan tidak tahu. Yang tahu adalah nagarinya. Nagari sendiri. Pemerintah yang terbawah. Oke, kalau saya Atau pribadi jorong. ini kategorinya gimana ini Bu? Nggak bisa ya dilihat dari nggak penampilan bisa ya. iya. Penampilan saya memang seperti itu. Nggak bisa kita nilai. Padahal saya memang miskin juga. Dapat bantuan nggak Pak? Dapat bantuan dari sosial? Oh ada lah, udah ada dikasih ya. Soal dengan kategori yang berbeda. Iya ya. Oke, jadi menarik. Ini selama ini udah berapa lama ini Ibu? Di sosial Pak? Di dinas sosial. Di sosial saya baru 2017. 2017. 29 Desember 2017. Sebelumnya saya di pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan. Nah, kalau dan perempuan KB. nih, Pemberdayaan perempuan dan KB. KB, keluarga berencana. Keluarga ya? berencana. Kalau perempuan nih kalau dibahas ini Banyak lagi nih Pak. menarik sekali ya. Tapi kita Apalagi keluarga berencananya. ini yang sering menjadi permasalahan dan persoalan ya. Iya. Oke. Asli dari mana Ibu? Dari Aslinya Nagari Sungai Entuan, Kecamatan Mungka. Muka Kabupaten 50 kota ya. Oke, ini kenapa ini? Apakah memang profesi jurusan Ibu dulu kuliah sesuai dengan ini atau gimana ini? Memang yang Ibu inginkan untuk bekerja di dinas sosial ini atau gimana? Atau tersesat? Setelah saya ditugaskan di dinas sosial, saya sangat menyukai pekerjaan di sosial. Karena yang kita itu adalah bantuan-bantuan ke masyarakat. Kita selalu terjun ke masyarakat. Selalu melihat bagaimana kondisi masyarakat kita. Saya banyak ke masyarakat Pak. Oke. Langsung terjun ke masyarakat, maka dari itu saya menyukai pekerjaan di sosial ini. Berarti nggak data-data sekedar di belakang layar aja ya? Nggak sekedar di atas meja. Memang Ibu langsung turun ya? Langsung turun ke lapangan. Oke. Berarti bisa melihat gimana kondisi real sebenarnya masyarakat kita ya? Nah menurut Ibu sendiri ini di Kabupaten 50 kota, gimana kondisi sebenarnya masyarakat kita? Apakah kategori miskinnya benar-benar parah, biasa, atau akhirnya sudah meningkat ini ekonominya? Iya, kalau kita lihat Secara umum lah ya. Iya, masih banyak warga kita yang contoh rumah tidak layak huni, masih banyak yang menempati rumah tidak layak huni ini. Tapi kalau ekonomi yang lebih tinggi memang terlalu tinggi, yang menengah juga ada. Juga kalau kita lihat masih ada atap yang rumahnya yang terpal gitu Pak. Masih ada yang terpal ya? Iya. Yang terpal biasanya buat kandang ini ya, maaf kata ya. Iya. Tapi masih ada ya di itulah yang kita lihat ke lapangan. Kalau inilah yang kita usahakan untuk ada bagi mereka ini untuk bantuan rehab rumahnya. Kalau di dinas sosial ada rehabnya Pak. Ada rehabnya ya? Bedah rumah seperti itu lah ya? Oke. Juga kalau di dinas kita, anggaran daerah kita mungkin tidak mencukupi, ini kita usahakan untuk dana dari kementerian. Dana dari kementerian langsung? Iya, langsung. Ini nggak terjadi kendala ini nanti dari urusan administrasinya? Alhamdulillah tidak Pak. Alhamdulillah tidak ya? Oke. Nah ini Bu, ini maaf kata ya, isu yang sensitifnya
kemarin-kemarin ini kan kalau untuk pemberian sosial ya, bantuan-bantuan ini kan terkesan ini ya, agak ada celah-celah untuk dikorupsi. Nah ini ya, Kementerian Ibu kan Kementerian Sosial ya, sekarang Ibu Risma ya, yang sebelumnya yang kita tahu. Yang kita tahu ya sebelumnya, maaf nih ya Bapak Julian ya Batubara yang ternyata tersandung dengan kasus itu. Berarti kan banyak celah. Nah Ibu sebagai di Dinas Sosial, apa sih antisipasi sebenarnya yang dilakukan agar tidak ikut dalam hal itu? Dalam hal itu, oke. Kami cuma melakukan Pak sesuai dengan kategori-kategori yang kita lakukan dan aturan-aturan yang mengikat. Kami terlalu terjurus pada aturan itu aja Pak. Sesuai SOP aja lah ya. Sesuai dengan aturan yang kita jalankan. Oke, tapi selama ini pernah disuzonkan oleh masyarakat. Wah kayaknya bantuan kita nggak segini deh. Tapi kok segini? Alhamdulillah tidak ada Pak. Kita menerangkan kepada masyarakat demikian. Langsung diterangkan dan sekedar dikasih aja. Iya kita terangkan. Contoh kalau di Dinas Sosial itu SAB-nya cuma 15 juta. Oke. Nah, ini Bu bantuan untuk Ibu ini 15 juta dengan potong pajak mungkin Ibu tidak senilai menerima tidak sebanyak yang kita tentukan. Cuma kita sampaikan Pak kepada mereka ini. Tapi rata-rata masyarakat bisa mengerti, paham dengan, ya. Paham dengan ada potongan sedikit itu. Iya, untuk pajak kan itu kan sudah wajar, sudah ada kewajiban. Ada juga yang tidak mengerti malah minta tambah. Masih ada. Ini kalau bahasa kitanya tabiat masyarakat Bu ya. Sudah dikasih malah minta nambah lagi ya. Pas sudah dapat, udah ngeyel gitu, udah dikasih, akhirnya lupa ya, ada ya. Kadang tidak dikasih, minta. Sudah dikasih membuat ribut. Ada mangko kaiboh istilah orang Wak kan. Aduh mangko kaiboh kan. Aduh mangko kaiboh. Soalnya si Anu kok dapat, saya kan sebanding dengan dia sebagai kita yang bicarakan tadi kan. Oke. Itu makanya jadi heboh kepada Bapak Ali Ngarinya. Karena Bapak Ali Ngari sudah jadi apa jadinya? Jadi kambing hitam aja ya. Ini tugasnya kan berat, kecemburuan sosial pasti tinggi ya ketika kita turun ke lapangan memberikan bantuan ya. Ini masyarakat selama ini ada nggak Bu yang langsung datang atau yang demo ke kantor dinas? Kami belum dikasih loh, saya nggak dikasih, ini kenapa? Ada nggak Bu yang protes langsung? Kalau masalah demo mungkin enggak Pak, cuma satu-satu. Ada yang datang langsung ya. Pak kami kan gini. Nah kenapa kami tidak diberikan bantuan? Nah kami usulkan, kami berikan saran untuk dapat menemui Pak Wali Nagari, dibuatkan proposalnya. Nah proposal itu nanti dikirim ke Dinas Sosial. Kita turun ke lapangan untuk mencek apakah mereka ini betul berhak menerima atau tidak. Nah itulah nanti kita di situ kita menentukan. Di situ kita menentukan ya. Oke, ini menarik Bu ya. Nah, selama pandemi, ini pasti banyak Ibu memberikan ya, Dinas Sosial memberikan bantuan ya. Bantuannya dalam bentuk apa saja nih? Apakah hanya sembako saja atau ada uang cash atau ada enggak umpannya, dikasih jorannya, dikasih pekerjaan, ada enggak seperti Ibu? Tapi jangan dijawab dulu Bu. Kita break dulu sejenak. Di segmen 2 tadi ya belum sempat dijawab pertanyaan ini. Seperti apa ini memberikan bantuannya? Apakah sembako saja, uang saja, atau juga dikasih jorannya ya? Nggak dikasih juga pekerjaannya? Kalau di sosial itu adalah berupa yang kita berikan sembako. Kita memberikan berupa barang, tidak barang juga, ya? Tidak berupa uang. Tidak dibolehkan memberikan bantuan berupa uang. Berupa barang. Contoh bagaimana yang kita sampaikan tadi. Usaha ekonomi produktif itu kita berikan apa maunya dari masyarakat ini, apa usahanya sesuai dengan kondisi dia yang muncul. Contoh dia warung kecil-kecilan, kedai-kedai kopi itulah istilahnya kan. Nah kita berikan berupa apa yang dia butuhkan, berupa gula, kopi, teh dan sebagainya, isi kedai mereka ini. Berarti sesuai dengan kondisinya, kebutuhannya ya, usahanya apa ya, nggak mungkin ya kalau kedai kopi dikasih diberi mesin jahit, nggak mungkin ya. Atau kita kasih organ tunggal, nggak mungkin ya, apalagi itu ya. Ahlinya contoh menjahit kita beri gula, nggak mungkin juga kan. Aduh, Ibu lawak juga ternyata.
Iya. Oke, ini menarik sesuai kebutuhan. Nah, dikasih pekerjaan ada nggak Bu selama ini programnya atau ke depannya? Ya contoh seperti kita yang mereka ini yang punya kelompok, kita berikan contoh dia bertani. Kita berikan mesin pertanian, contoh mesin yang pernah kami beri, mesin potong rumput, atau mesin perontok jagung. Oh juga ada ya? Iya, itu sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Apa mereka usaha kelompok mereka tadi? Oke, ini sesuai kebutuhan dan sesuai kelompok masing-masing. Iya. Gak bisa main. Nah, ini yang adil sebenarnya. Harus kayak ini tidak mungkin kayak gitu kan. Tadi itu adalah sesuai dengan usulan mereka. Nah, ini arti ideal sebenarnya ini ya sesuai dengan porsi masing-masing. Iya. Ya? Oke, ini menarik Bu. Ada nih sekelompok atau komunitas yang memberikan langsung bantuan tanpa koordinasi dengan dinas sosial. Ini kan banyak kelompok-kelompok nih. Iya. Sekarang kelompok banyak Pak ya. Bikin donasi ini itu segala macam. Ini tidak menyalahi aturan dari dinas sosial atau gimana nih Bu? Oh ini pekerjaan dinas sosial loh. Tolong dong jangan seperti ini. Iya. Gimana ini ceritanya Bu? Itu kalau contoh kalau komunitas itu kan hak mereka juga untuk memberikan bantuan. Kita serahkan saja lah sebenarnya mereka. Diserahkan saja kepada mereka. Iya, kalau dia ingin memberikan bantuan, itu kan komunitas ini kan suatu lembaga. Lembaga tersendiri ya. Iya. Oke. Kalau dia mau memberikan bantuan, ya siapa yang dia ingin bantu, itu terserah sama dia. Oke, apakah dari dinas sosial tidak merasa cemburu gitu? Tidak Pak, tidak. Tidak ya. Ya kenapa enggak ke dinas sosial dulu diberikan ya rame-rame kita ke lapangan? Enggak lah. Enggak ya, biarin mereka sesuai dengan konsepnya masing-masing ya. Iya. Oke, ya soalnya kan apalagi di pandemi ini, di zaman COVID ini banyak sekali lembaga-lembaga, bukannya komunitas yang langsung turun ke lapangan tanpa koordinasi dulu dengan dinas sosial. Padahal data di dinas sosial lebih banyak sebenarnya ya. Harusnya ini dari dinas sosial nggak ada rencana untuk merangkul dari komunitas-komunitas ini. Oh, ada juga Pak Boy, cuma kalau dia ingin menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan ya kita serahkan saja. Tapi diserahkan dulu ke dinas sosial ada? Tidak ada Pak Boy, langsung. Oh langsung aja mereka langsung yang ini? Mereka. Oke. Juga kita pun tidak ingin mengetahui juga kenapa dia yang diberi, harusnya dia tidak juga ingin begini. Ya. Yang penting masyarakat kita terbantu. Oke, yang penting masyarakat terbantu ya. Oke, mau salah sasaran atau tidak ini bukan ruang lingkup kita. Tergantung negarinya nanti di bawah kan. Oke, ini kan banyak ini kejadian yang viral-viral ini ternyata salah sasaran. Udah digaung-gaungkan, dikoar-koarkan ya pakai haru biru segala ya, segala macamnya ternyata salah. Ini sering terjadi ini dari komunitas-komunitas ini ya. Ya ini salah sih nggak koordinasi dulu ke dinas sosial ya. Oke, ini program ke depan dari dinas sosial apa ini Bu? Masih dengan bantuan-bantuan yang atau ada metode baru misalnya? Yang baru mungkin berupa itu mungkin sama Pak Boy, karena masih banyak masyarakat kita ini contoh kayak yang rumah tadi, masih banyak rumah yang belum kita entaskan. Ini rumah ya, prioritas utama rumah ya. Iya. Pun juga kalau rumah itu kadang sudah wewenangnya lingkungan hidup. Tapi karena kita masih ada dari bantuan dari kementerian, tentu sebanyak sedikitnya tentu ada uang seringnya. Kalau tidak tentu dia kementerian tidak memberikan pada kita lagi. Berarti kalau menurut saya di pribadi, apakah kita memberikan bantuan ini sesuai dengan perintah kementerian atau hanya kita yang menentukan di bawah? Kita yang menentukannya, tapi arahan dari atas ya. Kita sesuai dengan aturan-aturan kementerian. Oke, atau ada nggak tahun ini ada kira-kira 100 buah rumah. 100 buah kakak. Ya, 100 unit ya? Iya, tahun 2021. Tapi sampai sekarang administrasi sudah kita siapkan, segala sudah kita siapkan. Mungkin menunggu gitu kan. Menunggu dari kementerian. Oke, berarti belum cair ya? Belum. Tapi masyarakat sudah nanya-nanya ya? Masyarakat sudah nanya-nanya selalu kenapa yang kita usulkan belum turun, sedangkan kini sekarang sudah Oktober. Nah ini yang menjadi permasalahan sering. Masyarakat berpikir seuzon kepada dinas sosial yang ada di kabupatennya masing-masing ya, atau di kota masing-masing. Padahal kendalanya bukan kita. Ya, tapi sudah diserahkan ke. Iya. Sebenarnya kendala
yang lebih apanya apa ini sebenarnya Bu? Kenapa belum cair juga? Apakah salah data atau memang dari sana anggarannya belum ada? Setelah kita tanya Pak Boy, jawaban dari Kementerian setelah kita selusuri juga mungkin waktu kemarin ini adalah karena pandemi, orang Kementerian tidak boleh turun terlalu sering. Itulah kendalanya bagi mereka. PPKM kemarin ini sekarang kan tidak lagi. Setelah kita juga selusuri, ya sabar aja Bu. Jawaban itu baru. Ngerti kan? Mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah masyarakat kita terbantu. Nah, ini kan kita sudah dapat jawabannya ya. Soalnya ini maaf nih, masyarakat sudah banyak sekali yang seuzon. Kenapa? Ini jangan-jangan bantuannya sudah nyampe ke dinas sosial tapi belum diturunkan ke kita ya. Nah ini yang perlu kita antisipasi ya, kita kasih tahu ke masyarakat apa sih sebenarnya yang kita terjadi. Selalu berkoordinasi dengan Nagari dan juga langsung kepada Jorong dan juga masyarakat yang bersangkutan. Gini Bu masalahnya, kita sabar. Tolong berdoa kita sama-sama, mudah-mudahan cepat turun itu aja Pak. Oke, nah Ibu kan sering turun ke lapangan. Apa sih sebenarnya permasalahan yang betul-betul yang membuat masyarakat kita ini di bawah garis kemiskinan? Dari mana ini sebenarnya yang terlihat oleh Ibu di Kabupaten 50 Kota ini? Kendalanya, apakah pekerjaan? Iya, kalau kita lihat memang pekerjaan yang tidak tetap nampaknya. Pekerjaan yang tidak tetap ya? Pekerjaan apakah berpengaruh karena pendidikan juga? Iya. Ini kerjaan dinas pendidikan sebenarnya. Akhirnya yang kena imbas dinas sosial ya. Tolong cerdaskan dulu ya kehidupan bangsa kita, pendidikannya akhirnya mereka bisa membuka usaha sendiri, bisa bekerja dengan layak ya, agar dinas sosial tidak banyak mengemban pekerjaan yang berat-berat ya. Itu sebenarnya ya. Betul ya pekerjaan ya. Iya. Atau upah yang terlalu murah atau gimana? Atau masih ada yang lain? Ya, kalau kita lihat kalau upah memang juga itu pengaruh. Pengaruh ya? Nah, kadang anak 5 orang atau 3 orang, 4 orang tambah orang tua 2. Nah, dengan hasil penghasilan rata-rata 100.000 per hari mana cukup ya? Nah cukup ya, belum nambah nenek ya? Atau lagi ini nanti tanggung jawab ya? tuh seorang laki-laki kan agak besar itu ya. Iya, belum lagi paman atau mama yang sering minta rokok ya. Waduh, buat anaknya aja susah. Ini ada juga yang bikin dari samping-samping ke samping ini, nyari-nyari celah. Oke, ini menarik. Ini sampai ada ini enggaknya Bu, presentasinya atau batas harus sampai segini loh. Dituntut oleh kementerian, Kabupaten 50 Kota harus menuntaskan kemiskinan dengan target seberapa persen? Enggak, kita berarti tidak berikan target. Kita sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat aja. Iya. Ya kan ada. Kementerian pun tidak menargetkan harus tuntas dalam tahun ini. Contoh memberikan bantuan harus tuntas tahun ini sebanyak sekian kakak. Enggak lah. Cuma kebutuhan. Contohnya kebutuhan yang penerima cuma 100, yang dikabulkan ada 90, ya nanti kita yang menambahnya gitu kan. Oke. Kalau ada. Kalau ada ya, oke. Nah, kalau ada anggaran di dinas sosial. Nah ini Bu, yang saya tahu ketika kita memberikan bantuan sosial, itu kesannya kita kan superhero lah. Iya. Pahlawan oleh orang yang mendapatkan bantuan. Selama ini ada gak Bu orang-orang tertentu atau pejabat terkait yang ternyata membonceng? Dia tidak gawenya di sana, tidak pekerjaannya, tidak ruang lingkupnya, ternyata ikut mencari panggung. Ada nggak Bu? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Ini dari Bu ya? Iya. Oke, ini Bu, pertanyaan di segmen 2 tadi ya, yang terakhir belum sempat dijawab ini. Ini ada nggak yang tiba-tiba akhirnya ketika kita memberikan bantuan dan kita turun ke lapangan, tentunya berinteraksi langsung dengan masyarakat, ada yang memanfaatkan untuk membonceng popularitas yang segala macam. Sampai sejauh ini Bu? Mungkin tidak ada sama sekali. Mungkin tidak ada ya? Tidak ada, soalnya kan kita memberikan bantuan itu sesuai dengan jadwal kita. Sesuai dengan jadwal kita ya? Tapi ada yang meminta jadwal? Ada juga. Ada juga ya? Iya. Ya oke lah kalau dia minta ya untuk dokumentasi dia pribadi nggak apa-apa lah. Asal jangan dia merasa yang memberikan bantuan ya. Padahal itu bantuan dari pemerintah ya. Oke, tapi untuk pejabat daerah,
Misalnya dari wakil bupati atau Iya. bupati atau anggota DPRD segala macam yang ikut, itu boleh nggak Bu? Boleh, seharusnya memang kita ajak. Ah, Kepala seharusnya daerah memang memang diajak. kita beritahu karena kita menyerahkan untuk memberikan bantuan. Seharusnya kita beritahu mereka kalau mereka berkesempatan untuk menyerahkan, itu sangat besar sekali harapan kita. Oh, sangat besar sekali. Tapi itu nggak menjadi persoalan Bu. Yang nanti yang menjadi brandnya, yang terdepan mereka, bukan dinas sosial. Iya, itu kan kepala daerah itu kan tetap di depan bagi kita. Semua dialah yang menentukan gitu kan. Oke ya, nggak ada ya permasalahan ya kalau Enggak ada permasalahan, Pak. seandainya ini untuk kedepannya, apalagi ini maaf kata ya, 2024 sudah dekat ini ya. Iya. Ada saja dari pihak tertentu yang ikut, misalnya membonceng lah. Saya ikut loh membagikan, saya bantu sedikit. Tapi foto-foto saya yang paling banyak. Ini gimana nanti tanggapan dari dinas? Apakah menerima orang-orang seperti itu atau memang nggak usah lah dicuekin, ini sudah ada SOP segala macam atau gimana Iya, ini? itu kan tergantung kita melihat apakah tujuan mereka memang iya betul-betul untuk juga membantu masyarakat atau tujuan mereka ini untuk ada sesuatu. Ada sesuatu itu kan, ya? Itu kan kalau ada sesuatu tujuan mungkin itu tidak kita ajak atau tidak kita izinkan. Tapi kalau mereka ini cuma ada juga memberikan bantuan ke masyarakat, itu kan tidak ada salahnya. Oh, tidak ada salahnya ya kalau mereka langsung ya? Ada pula yang di bawahnya kan yang diberikan, nanti kebetulan masyarakat kumpul, kita juga memberikan bantuan, mereka juga ingin menyerahkan sesuatu kepada masyarakat, itu kan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya ya? Iya. Yang ada salahnya. Yang penting kita melihat dengan tujuan yang tadi itu. Oh, yang Apakah penting ya? sesuatu yang ada sesuatu yang diinginkan atau memang memberikan benar-benar memberikan bantuan pada saat kita seiring dengan dia. Oke ya. Tapi kita tetap berharap ya dari kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, komunitas tertentu kalau memberikan bantuan ya tolong ini ya. Jangan terstruktur lah ya. Jangan pas hari-hari tertentu aja ya. Pas momen-momen itu aja ya. Oke. Ya maaf lah Bu ya, saya agak seuzon orangnya untuk hal-hal yang sensitif seperti itu ya. Iya. Oke, selama ini ada nggak Bu dinas sosial yang ternyata toledor, salah sasaran untuk di Kabupaten 50 Kota lah dulu? Barangkali yang salah sasaran itu mungkin tidak ada Pak Boy, karena kita data BNBA, BNB address-nya itu sudah ada. BNB address sudah ada ya. Oke, nama dan alamatnya sudah ada segala macam ya. Jarang terjadi. Jarang terjadi ya. Bila tidak ada lah gitu kan yang Tapi salah sasaran. yang saya dengar ini, kenapa ini? Ternyata akhirnya data-data itu ada yang salah. Ini apakah salah dinas sosial yang meriset, yang mencari data, yang mensurvei, atau memang dari bawah ini, dari Jorong atau dari Wali Nagari yang ternyata hanya memberikan data yang tidak update lagi, data-data lama? Iya, mungkin itu dari bawah. Mungkin ya, Iya. mungkin. Kalau sosial tidak ada merubah-rubah. Apa yang diusulkan oleh dari bawah seperti Jorong atau Nagari, memang itulah yang kita berikan. Oke. Nah, selama ini ada nggak Bu intervensi dari kelompok tertentu, dari orang-orang tertentu? Tolong dong di Nagari ini dulu diberikan bantuan, yang ini belakangan. Tolong dong yang keluarga ini dulu. Selama ini ada nggak Bu menerima semacam itu, mungkin dari telepon, WA, atau yang datang langsung ke rumah sambil bawa martabak gitu? Ada juga Pak Boy, Ada. tapi kita tidak mengintervensi itu. Kita harus menyamaratakan. Menyamaratakan saja dulu ya. Iya, kita samaratakan ke kabupaten atau juga yang kita berikan harus kita samaratakan. Harus kita samaratakan ya. Oke. Ya namanya Kamilah duluan Nagari inilah, itu kan ada juga. ada juga ya. Padahal ternyata Wali Nagarinya yang pengen ini ya. Bukan yang membutuhkan sebenarnya, membutuhkan mungkin ya. Ada sebagian ya yang membutuhkan tampilan dari masyarakat ya. Iya. Oh, ini keren nih Wali Nagarinya, cepat memberikan bantuan sosial untuk masyarakatnya. Padahal baru dilantik 2 minggu yang lalu. Iya. Padahal itu dinas sosial yang bekerja ya. Oke, ini menarik Ibu ya, tentang dinas sosial ini kan hal-hal yang sensitif, apalagi tentang kita harus mengentaskan Bantuan-bantuan. kemiskinan ya. Nah, apa sih sebenarnya Ibu? Ibu kan seorang perempuan juga ya. Ini tertarik saya ini tentang masalah perempuan ini. Apakah perempuan-perempuan ini juga diberikan bantuan atau memang hanya suaminya ini? Apakah harus perempuan ini yang diberdayakan? Memang sama. Sama. Kalau perempuannya cuma yang
ini yang mempunyai contoh seperti menjahit. Menjahit. Ini kan yang punya yang punya keahlian di situ kebanyakan. Tapi laki-laki ada juga kan. Rata-rata adalah perempuan. Seperti yang menjahit, menyulam dan sebagainya. Itulah yang kita berdayakan. Itu yang diberdayakan ya. Bukan sebagai bapak-bapak saja. Ya. Karena itu contoh seperti yang kata tadi kan, seperti menjahit itu kan kebanyakan daerah kita kan perempuan. Perempuan ya. Kalau pun juga setelah saya lihat ke lapangan, banyak juga perempuan yang bertani. Langsung terjun ke sawah itu banyak juga Pak Boy kita lihat. Ya, kalau pasti. di daerah kita, ya. Kalau yang terjun ke sawah kan dari dulu juga ada ya yang tidak kita inginkan, yang terlihat nanti yang memperhatikan yang ikut menjadi kuli bangunan. Iya, bapak-bapak enak-enak aja duduk enak di warung. Mancing ya. Enak mancing. Mancing duduk di warung segala macamnya. Oke. Kalau dari Dinas Sosial Kabupaten 50 Kota sendiri ada target tersendiri nggak untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten di luar mungkin dari instruksi atau perintah dari kementerian? Iya, itu sudah pasti. Sudah pasti ada ya. Setiap tahun itu ada. Ada. Cuma kita berusaha, cuma kita bisa berusaha bagaimana masyarakat kita ini untuk meningkatkan ekonominya. Itulah yang kita usahakan. Tapi kemampuan kita. Semampu kita dan sesuai dengan anggaran yang ada ya. Sesuai dengan anggaran yang ada. Oke. Tapi sejauh ini Ibu melihat gimana tentang Kabupaten 50 Kota secara umum? Apakah benar-benar ini masih pertanyaannya masih nyambung ya? Apakah layak ini mereka ini tetap diberikan bantuan atau gimana nih? Apakah mereka ini ya udahlah kalian terlalu manja nih dikasih bantuan terus? Kita berikan bantuan cuma sekali Pak Boy. Tidak sekali boleh ya, tahun ini dia yang dapat, tahun berikutnya tidak dikasih dia lagi. Beda lagi ya? Yang lain lagi orangnya itu. Beda-beda setiap tahun itu beda-beda. Oke, ini kan resikonya berat Ibu ya. Apakah ada juga misalnya ini maaf ya dari masyarakat ya gimana ya kalau bahasa sederhananya itu ya, kelompok kami tolong diutamakan nanti persennya 25% buat ibu atau buat staff atau buat ini segala macam. Itu tidak ada sama sekali. Ungkapan demikian pun tidak ada. Bahkan dari dinas pun tidak ada yang menginginkan. Kita cuma berkeinginan bagaimana masyarakat kita terbantu, yang ekonominya itu bolehlah meningkat dari yang sekarang untuk ke depannya. Untuk anak sekolah. Bahkan seperti kelompok-kelompok yang kita berikan bantuan untuk memberdayakan mereka ini. Kalau kita lihat, kalau kelompoknya ini atau usahanya ini berkembang, itu bisa kita anggarkan lagi untuk pengembangannya. Tapi kalau udah kita lihat agak macet jalannya atau mati-mati suri, itu mungkin tidak kita berikan lagi. Cuma kita memberikan pembinaan aja pada mereka ini. Pembinaan, dibina lagi ya. Dibina lagi. Ini pas. Tapi kalau untuk tambah bantuan mungkin. Ya. Pas sebelum bantuan ini cair, antusiasnya minta ampun ya. Minta ampun. Oke, rajinnya ininya segala macam. Pas ada bantuan sudah cair ya, lengah segala macam ya. Oke, selama ini sudah benar-benar terbantu masyarakat dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial, atau memang yang kita barusan ternyata macet aja ada lagi. Habis begitu saja. Ada juga. Sudah terbantu atau? Kebanyakan. Ada juga yang Pak sudah terbantu dengan keadaan kita ini, pun ada yang habis begitu saja. Nah, oke, Ibu, selama ini masyarakat yang sudah kita berikan bantuan dari Dinas Sosial, apakah mereka sudah benar-benar terbantu ini menurut Ibu? Sudah ada perubahannya atau malah nggak ada sama sekali? Ternyata bantuan ini yang disalahgunakan. Sebagian itu Pak Boy sudah ada. Kita lihat ada yang berkembang dari modal awal contoh seperti kelompok Kube ya, kelompok usaha bersama yang kita berikan lucurkan bantuan itu. Dari tahun 2017 mereka ini mendapatkan bantuan modal awal sebanyak 20 juta per kelompok. Nah, sudah banyak juga sekarang sudah berkembang ya? Sudah berkembang dan juga sudah mencapai 100-an juta. Itu sudah banyak juga. Tapi juga sebaliknya juga banyak yang habis begitu saja.
Berarti sia-sia dong kita memberikan bantuan akhirnya. Apakah habis karena memang mereka ini tidak profesional mengelolanya atau memang habis karena dengan sendirinya saja gagal segala macam? Iya, mungkin tergantung dengan kekompakan daripada anggota dan pengurus tadi, kepengurusan tadi. Kalau tidak kompak mereka ini tentu saling iri-iri. Ya, kecemburuan sosial ya. Nah udah bagi aja, kan kebanyakan begitu. Tapi kalau sudah berkembang juga pun sudah banyak yang kita lihat. Gitu. Dinas sosial akan banyak melahirkan kecemburuan sosial. Ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Oke, ini saya tanya Ibu secara pribadi aja ya, bukan dari ini. Selama ini memberikan bantuan ini apa sih yang Ibu rasakan? Ibu pasti melihat dong secara langsung ekonomi masyarakat kita. Kita memberikan bantuan ternyata kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Rumah seperti ini, kondisi anak seperti ini. Apa yang Ibu rasakan sebenarnya? Yang saya rasakan Pak Boy itu adalah kebahagiaan dalam batin saya. Kebahagiaan batin. Kalau orang ini memang sangat dibutuhkan seperti bantuan-bantuan yang mereka harapkan, atau seperti bantuan rumah, ini sudah bisa kami dari Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan kepada mereka ini. Itulah cukup bahagia rasanya. Ada kepuasan batin tersendiri ada kepuasan tertentu. Tapi sebaliknya kayaknya juga ada ya, yang ternyata setelah kita berikan bantuan dia kayak biasa aja, padahal dia butuh ya. Ada juga yang seperti itu kayaknya. Tapi sedikit kali. Tapi sedikit dia mungkin dia agak gengsi diberi, tapi dia membutuhkan dia butuh. Oke. Nah ini Bu, karena durasi juga ya, waktu kita sudah mau habis. Tapi terakhir ini saya minta Ibu memberikan pesan-pesan kepada masyarakat ini. Ada nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Pesan mungkin tidak banyak, tapi sedikit juga saya menyampaikan Bu, kesini aja. Kepada masyarakat kami yang telah diluncurkan bantuan dari Dinas Sosial, walaupun dengan nilai tidak seberapa, mudah-mudahan itu dapat berkembang pada mereka ini yang penerima, juga bisa dapat dimanfaatkan. Cuma bertahan juga kepada yang belum menerima. Kami tetap akan usahakan selagi anggaran masih ada. Selagi anggaran masih ada ya. Bersabar. Oke, kepada teman-teman dengan profesi yang sama ada nggak Bu yang ingin disampaikan? Ya kepada teman-teman yang di Dinas Sosial dengan profesi yang sama. Juga kami sampaikan agar kita selalu memperhatikan masyarakat kita yang terutama pada ekonomi lemah. Ekonomi lemah ya. Dan satu lagi kalau saya bisa berpesan ya, jangan bekerja pas ada anggaran aja ya. Tetap ya cek data lokasi segala macam ya masyarakatnya ya. Gak apa-apa Ibu ya, ini kan pesan saya secara pribadi ini. Oke, terima kasih Ibu ya sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama Pak Boy. Kalau juga kami ada salah kata yang tidak berkenan pada hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Percayalah ya, apa yang kita sampaikan ini tidak ada unsur lainnya ya. Kita menyampaikan fakta yang sebenarnya ya. Kalau ada salah-salah kata ya dimaafkan aja. Soalnya ini nggak ada konsepnya ya. Kita nggak ada perencanaan untuk pertanyaan dan juga nggak ada perencanaan untuk jawaban. Semuanya mengalir begitu saja. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada waktu dan kesempatan bolehlah ya kita undang lagi ke sini ya. Masih banyak yang ingin saya bincang-bincang, terutama tentang perempuan ini ya. Perempuan dan sumber dayanya dan bagaimana kondisinya khususnya di Kabupaten 50 Kota ya. Lain kali lah Ibu ya. Oke, cukup sekian pemirsa Utaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja dan sudah saya rencanakan ya. Terima kasih sudah menonton dari bincang-bincang kita bersama narasumber. Ada 3.245 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata Ibu narasumber bahwa setiap bantuan yang diberikan tolong pergunakan sebaik-baiknya, kelola sebaik-baiknya Ibu ya. Itu yang saya tangkap dari tadi. Jangan antusiasnya pas menerima saja setelah itu menghilang ya. Ingin ini dana dari pemerintah ya, bukan dana dari harta warisan ya. Ingat itu ya, bukan dana asal-asalan. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan dinas sosial agar kita tahu bagaimana prosedur memberikan bantuan itu yang tidak asal-asalan, ada data segala macam dan tentunya tepat sasaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.